Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Imamat. Hari ini kita akan belajar tentang Hari Raya Israel yang ada 7 di Imamat pasal 23. Kita langsung pelajari satu persatu dan langsung kita terapkan apa maknanya dalam kehidupan gereja. Karena Israel itu kan simbol daripada gereja. Nah, mari kita melihat dulu ada 7 secara cepat ini. Ada dari pasal 23 ini ayat 45 itu bicara soal Paskah ya, hari pertama Paskah. Yang kedua roti tidak beragi, sambung itu langsung ya. Hari ke-15-nya Paskah itu bulan pertama itu hari tanggal 14, sambung langsung 7 hari ya. Roti tidak beragi. Kemudian disambung lagi yang ketiga itu hari berkas buah sulung. Ya, berkas buah sulung itu imam diayun-ayunkan. Kemudian yang kelima, yang 1, 2, 3, 4 itu Pentakosta. Ya, hari raya Pentakosta. Nanti pengenapannya kita lihat. Kemudian yang keenam hari raya peniupan serunai atau nafkiri. Ya. Kemudian yang keenam itu hari raya penebusan, ya, atonement. Kemudian yang ketujuh terakhir itu hari raya pondok daun atau hari raya tabernakel. Kita langsung aja mulai dari yang hari raya pertama Paskah dan langsung kita bicarakan secara ringkas semuanya ini ya, penggenapannya. Nah, kalau Paskah banyak orang sudah tahu itu hari raya di mana Israel harus menyembelih domba Paskah. Pada ceritanya dia mau keluar dari Mesir. Satu keluarga ya potong. Setelah itu darahnya ditempel di kusen supaya nanti kalau ada malaikat maut lewat dia tidak masuk untuk membunuh anak sulung ya. Jadi darah itu untuk Elohim lah ya. Kemudian dagingnya itu harus dimakan. Ya, buru-buru itu dimakan oleh satu keluarga itu dan mereka harus siap-siap untuk keluar dari Mesir ya. Nah, ini aplikasinya tentu Yesus sebagai anak domba Paskah kita, darahnya itu menghapus di hadapan Elohim. Yesus bawa itu darahnya di hadapan Elohim dan kita ya diampuni dosanya ya, dibersihkan, dihapuskan dosanya, tidak diperhitungkan sama sekali. Kemudian Kristus, daging Kristus, karena Yesus bilang barang siapa yang makan aku ia memperoleh hayat, memperoleh hidup. Jadi kita harus makan daging Kristus hari lepas hari, terus begitu kita bertumbuh di dalam hayat ya. Sudah tahu keselamatan itu progresif ya, mulai dari Paskah sampai nanti pondok daun atau tabernakel. Nanti kita lihat ya. Yang awalnya itu permulaan keselamatan itu Paskah itu. Dimana kita dihapuskan seluruh dosa kita dan kita mulai makan Kristus, menikmati fellowship, ya, bertumbuh dalam Kristus. Oke, yang kedua, langsung roti tidak beragi, ya. Kenapa tidak boleh beragi ya? Ragi itu selalu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu selalu melambangkan yang jahat, ya. Kalau perjanjian baru itu ragi orang Farisi, ya, ajaran orang Farisi yang tidak betul, ya. Atau perempuan yang masukkan ragi itu, ya. Ragi itu memang mempermudah orang, mencerna orang, yang membuat mudah orang makan roti itu. Kalau dikasih ragi dia mudah dimakan, tapi itu tidak bagus, ya, tidak baik itu ragi itu, ya. Jadi ragi ini, hari raya roti tidak beragi ini simbol daripada kita sebagai anak Tuhan harus belajar ada kemurnian. Jangan dicampur-campur lah ya. Dengan walaupun ada jadi kemudahan, tapi yang penting sekarang Tuhan minta kemurnian. Roti tanpa beragi ya. Kemudian yang ketiga langsung berkas buah sulung ya. Ini sudah digenapi oleh Yesus. Buah sulung itu bicara kebangkitan ya. Jadi kalau habis Paskah itu ada kebangkitan berkas buah sulung, atau dibaca dulu deh ya. Berkas buah sulung itu. Nah, ini di ayat yang ke 9 atau 10 saya baca. Berbicara pada orang Israel, katakan pada mereka,
apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Ini artinya berkas buah sulung, hasil buah sulung yang pertama itu serahkan kepada imam dan imam itu mengayun-ngayunkannya, dan itu simbol daripada kebangkitan Kristus, ya. Jadi kalau kita baca di 1 Korintus 15, Kristus itu bangkitnya, coba dulu saya baca ya, 1 Korintus 15 tentang kebangkitan atau kebangkitan Kristus sebagai buah sulung, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. 15 ayat, ya saya pakai LTAD ya, ayat yang ke-22. Sebab bahkan sebagaimana semua orang mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Ini konteks 1 Korintus 15 itu bicara kebangkitan, ya. Jadi berkas buah sulung itu, hari perayaan Israel itu simbol daripada kebangkitan Kristus sebagai buah sulung. Nanti ada lagi kebangkitan yang lain, ya. Di sini kalau di dalam 1 Korintus itu dibilang kebangkitan yang berikutnya setelah Yesus pada kedatangannya, kita umat pilihannya. Kemudian terus sampai nanti nggak ada lagi maut. Upah dosa itu maut, ya, bukan neraka kekal. Tapi upah dosa maut, tapi maut sudah tidak ada lagi. Akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Kebangkitan itu terjadi semuanya, hanya ada urutannya itu aja. Semua manusia akan dibangkitkan. Sama seperti semua manusia mati karena jatuh dalam dosa dalam alam maut karena perbuatan Adam. Demikian juga karena perbuatan Kristus, semua orang dibangkitkan. Hanya ada urutannya, itu aja, ya. Kemudian yang keempat, hari raya Pentakosta. Nah, ya. Ini Pentakosta ini Penta 50 setelah Paskah hitungannya itu, ya. Ya, atau hari ini dibilang hari Pentakosta itu hari raya menuai. Keluaran 23 ayat 16, atau hari raya 7 minggu, ya. Karena 7 kali 7, 49, baru hari ke-50-nya itulah perayaan Pentakosta. Hari raya 7 minggu ada dalam Keluaran 34 ayat 22. Atau disebut juga Pentakosta itu hari raya hasil buah sulung. Itu Keluaran 34 ayat 22. Ya. Jadi Pentakosta itu sebenarnya adalah penuaian juga, ya. Menuai dia, ya. Penuaian buah sulung. Nah, waktu Yesus pertama bangkit, ya, akan ada penuaian berikut. Itu di hari Pentakosta, kita tahu pengenapannya pada gereja, ada 120 orang. Dituailah di situ dia, yang 120 orang ini, sebagai buah sulung, tuaian buah sulung. Hanya kita harus tahu, itu kan pencurahan Roh Kudus, ya, yang di Pentakosta itu. Roh Kudus yang tercurah itu hanya berupa panjar atau DP atau down payment atau istilah Yunani arabon. Nanti kita baca, ya, karena nanti ada penuaian buah sulung, artinya pencurahan Roh Kudus secara penuh di akhir zaman dalam penggenapan hari raya Tabernakel. Nanti kita baca itu, ya. Kita selesaikan dulu ini Pentakosta, artinya menuai buah sulung. Ambil, ya, buah sulungnya itu, ya. Oke. Sambung hari raya yang kelima, peniupan nafiri. Nah, trumpet itu, ya. Ini coba dulu kita lihat. Bilangan 10 ayat 2. Maksudnya apa nih hari raya ini? Penggenapannya bagi gereja ini apa nih? Peniupan nafiri ini, ya. Coba dulu kita lihat di Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang kedua, ya. Bilangan 10 ayat yang kedua, ya. Saya baca, ya. Buatlah 2 nafiri perak bagimu, haruslah engkau membuatnya sebagai karya tempaan, dan haruslah mereka ada padamu untuk pertemuan jemaat. Jadi kalau ditiup itu artinya untuk panggil orang Israel, pertemuan jemaat, panggil Israel kumpul, ya. Nah, tapi peniupannya itu macam-macam jenisnya, ya, dan maksudnya ada tertentu. Ada yang misalnya mengumpulkan para pemimpin atau
kelompok ini atau kelompok itu tergantung cara meniupnya ya. Intinya pokoknya peniupan nafiri itu artinya memanggil jemaat. Ya, ada suatu panggilan, ada suatu perintah untuk berperan kalau di sini ya. Jadi penerapannya dalam gereja itu, gereja harus belajar mendengar suara nafiri. Persoalannya sekarang karena gereja udah jatuh menjadi puluhan ribu denominasi, jadi para peniup nafirinya ini banyak. Sehingga gereja jadi bingung, yang mana yang mau didengar. Yang satu niup bersuara begini, yang satu niup suaranya begitu, ya. Ya, kadang-kadang masing-masing peniup nafiri ini mengatakan, ya saya suara nafiri yang paling benar. Sehingga ya umat sebagian umat ngedengar suara yang ini, sebagian umat Tuhan dengar sini, ya, akhirnya pecahlah ya gereja itu. Sebenarnya seharusnya gereja itu yang tiup nafiri itu satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Itu sebabnya Rasul Yohanes bilang, karena dalam dirimu itu sudah ada Kristus dalam batin atau pengurapan dalam batin itu, engkau tidak perlu diajar, engkau harus dengar ini. Ya, ikuti pimpinan Kristus dalam batin. Tentu kita harus belajar dari para pemimpin, belajar sebanyak mungkin orang. Tapi yang harus kita dengar itu satu, suara Kristus dalam batin itu, supaya jangan nanti karena sekarang kan banyak pemimpin umat Tuhan ikutin pemimpin ini. Pokoknya kalau pemimpin ini ngomong, mengeluarkan suara nafiri, bener aja deh pokoknya. Jadi kultus individu ya. Kalau ini pemimpin ini jadi nggak boleh salah gitu loh. Ya. Kalau Katolik itu paus itu ya. Father can do no wrong katanya. Ya jadi paus nggak bisa salah gitu. Pokoknya infallible gitu, nggak bisa salah. Nah, ini repot. Udah begini dikacau sudah ya. Ya udah, karena kekristenan sudah hancur, sudah jatuh ya. Tapi sebenarnya gereja harus mendengar satu saja suara peniup, suara nafiri yang ditiup oleh Tuhan Yesus ya. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada para pemenang, mereka mengikuti aku kemana saja aku pergi. Ya, domba dan mendengarkan suara mengenakan suara gembala yang sejati itu. Oke, ini peniupan nafiri yang kelima. Yang keenam itu hari raya penebusan, atonement, ya, yang dirayakan setahun sekali, di mana ini hari bulan ke-7 ya, tanggal 10 ya. Ya, kalau saya rasa tanggal 10 ya. Hari penebusan tanggal 10 bulan ke-7. Setahun sekali Imam Besar Harun masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, kita tahu ke Masjid itu ada ruang pelataran, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus, di mana Harun bawa darah binatang, percikan dalam ketutup pendamaian itu untuk menebus baik dirinya, keluarganya, dan seluruh umat Tuhan. Ditebus di situ setahun sekali, berulang-ulang ya. Nah, penggenapannya bagaimana? Itu sudah digenapi oleh Yesus sebagai imam besar, tapi aturan Melkisedek. Ya, Yesus sebagai imam besar aturan Melkisedek. Yesus sudah, kalau Ibrani pasal 8 sampai pasal 10 saudara bisa baca itu. Yesus datang ke dalam kemah sejati dalam dimensi surgawi, ya, menghadap Bapa di surga, bawa darahnya sendiri untuk menebus kita sekali untuk selamanya, ya. Dan ingat ya, Yesus itu sebagai imam besar aturan Melkisedek, dia sebagai perintis. Perintis itu artinya kita akan ikut juga, ya. Nanti kita juga ikut masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bukan membawa darah kita, enggak. Sekali itu darah Yesus sudah, ya. Kita imam-imam aturan Melkisedek ada di kitab Ibrani pasal 3 juga dibilang kita membawa juga korban syukur, ya, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya itu ya. Jadi yang jelas bukan darah ya. Nah, ini hari raya penebusan ini yang dirayakan setahun sekali. Ini sebenarnya hari raya yang luar biasa ini ya. Jadi kita darah Kristus itu begitu sempurna. Sekali tak sudah. Dosa kita sudah diampuni, bersih ya oleh darah Yesus. Oke? Nah, kalau yang terakhir,
yang ketujuh. Ini yang penting juga ini ya. Hari Raya Pondok Daun. Kalau di sini dibilang Pondok Daun ya. Dari yang di Imamat 23 dari pasal 33 sampai 44 disebut di sini Hari Raya Pondok Daun. Nah, mari kita lihat dulu apa ini Hari Raya Pondok Daun. Ini sebenarnya Hari Raya Tabernakel untuk Pondok Daun itu sama dengan Hari Raya Pengumpulan Hasil. Nah, saya baca Keluaran 23 ayat 16 itu Hari Raya Pengumpulan Hasil. Kemudian saya bandingkan tadi ya, tadi kan saya bilang orang Israel itu sekalipun 7 hari rayanya, dia sebenarnya hari raya yang utamanya itu 3. Paskah, Pantekosta, di Paskah di bulan pertama, Pantekosta di bulan ketiga, Tabernakel di bulan ke-7. 3 kali setahun orang Israel harus datang menghadap Elohim. Tidak boleh dengan tangan kosong. Ya. Di hari raya itu sebenarnya ya, 3 kali setahun. Nah, ini sebenarnya tadi kita sudah bilang ya, hari Pentakosta itu sebenarnya hari penuaian buah sulung, ya, penuaian buah sulung. Tapi Roh Kudus yang tercurah di hari Pentakosta itu masih berupa panjar atau arabon. Mari kita baca ayatnya dulu ya. Efesus 1 ayat yang ke 13 sampai 14. Saya baca pakai ILT aja ya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Demikian ya. Di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga kamu yang percaya telah dimeteraikan dengan roh perjanjian yang kudus. Ayat 14-nya, yang ini roh perjanjian yang kudus itu merupakan jaminan pusaka. Ini istilah Ibrani, ini sebenarnya arabon. Artinya itu sebenarnya panjar, DP, down payment, hanya pembayaran sebagian, tapi itu suatu jaminan nanti akan ada pembayaran yang penuh, begitu maksudnya ini ya. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan ketika hari raya Pentakosta itu, sepanjang zaman gereja itu Roh Kudusnya Roh Kudus yang berupa panjar, down payment ya. Jadi tidak full. Sementara Yesus waktu dia Roh Kudus turun atas Yesus itu Roh Kudus yang tak terbatas. Surat Yohanes bilang begitu. Yesus itu melayani di bumi ini ya dengan roh yang tidak terbatas. Kalau gereja yang di hari Pentakosta itu turun Roh Kudus itu masih panjar. Ya makanya nggak lama kemudian juga gereja pecah, ada banyak masalah-masalah ya. Tapi di hari raya Tabernakel, nah ini dia, ya itu hari raya pengumpulan hasil, ya. Nah, hari raya pengumpulan hasil itu pengumpulan buah sulung. Ya kalau sudah bayangin ya, di hari raya Tabernakel itu terjadi pencurahan Roh Kudus yang sepenuhnya bagi gereja, ya. Kalau tadi di sini Pentakosta pencurahan Roh Kudus baru sebagian, panjar, DP. Tapi di hari Tabernakel terjadi pencurahan Roh Kudus yang full. Jadi gereja mendapatkan Roh Kudus sebanyak yang Yesus mengalami pencurahan itu. Makanya Yesus bilang kamu akan melakukan perbuatan lebih besar daripada aku. Karena Yesus yang satu itu mengalami pencurahan satu pribadi itu, pencurahan Roh Kudus, dia melakukan perkara luar biasa. Tapi nanti gereja ini satu kelompok buah sulung mengalami pencurahan Roh Kudus yang full. Wah, itu terjadi luar biasa. Ya, kamu kata Yesus itu janji Yesus itu, kamu akan melakukan perkara lebih besar dari aku. Ya, itu terjadi di bumi ya. Pencurah ini jangan ngomong Tabernakel di surga sana, enggak, di sini. Sama seperti Pantekosta, semua Paskah juga semua penggenapannya di bumi ini. Demikian juga Tabernakel, hari raya Tabernakel yang ke-7 itu di bumi ini. Ya. Hanya karena hari raya Tabernakel itu disebut juga hari raya pengumpulan hasil. Jadi hasil buah sulung sepanjang zaman gereja itu dikumpulkan dan mengalami pencurahan Roh Kudus yang penuh. Kalau dia ada, jadi ada di dua alam itu pasukan itu ya.
Ini sebenarnya buah sulung ini, coba saya bicara sedikit ya, buah sulung. Mari kita baca dulu kitab Yakobus. Buah sulung itu artinya para pemenang, sama itu artinya. Mari kita lihat ya. Yakobus 1 ayat 18. Ya, ini surat yang bicara tentang buah sulung ya. Yakobus ya. 1 ayat 18. Saya baca ya. Yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Jadi yang menentukan buah sulung itu artinya tuayan yang udah matang duluan. Itu maksudnya buah sulung. Bukan dia hebat atau bagaimana, pokoknya dia matang duluan aja. Itu makanya dia dibilang buah sulung, dituai dia duluan, karena dia udah matang duluan. Jadi para pemenang panjang zaman gereja itu adalah buah sulung. Karena apa? Karena dia matangnya lebih dulu daripada yang lain ya. Jadi pada hari tabernakel ini yang dicurahkan pencurahan Roh Kudus itu jatuhnya kepada buah sulung. Semua hasil buah sulung panjang zaman gereja ini, para pemenang ini mengalami pencurahan Roh Kudus di tabernakel ya. Nanti saya menjelaskan apa gunanya itu pencurahan Roh Kudus itu yang di tabernakel itu ya. Ingat ya, peristiwa Pentakosta terjadi di bumi. Pencurahan Roh Kudus yang berupa panjar. Dari tabernakel juga pencurahan Roh Kudus secara penuh itu juga terjadi di bumi ya. Nah, untuk apa ini tujuannya? Yesus sudah bilang kan, engkau akan melakukan perkara lebih besar dari aku. Nah, inilah yang dibicarakan Paulus di surat Roma pasal 8 yang dia pakai istilah glorification by faith. Paulus menguraikan keselamatan dengan 3 ungkapan. Pertama, ini Roma, di surat Roma itu jelas sekali. Roma pasal 1 sampai pasal 7 itu bicara 2 itu ungkapannya. Pertama, justification by faith. Ini banyak orang Kristen udah tahu ini ya, pembenaran oleh iman. Kedua, sanctification by faith, pengudusan oleh iman. Nah, ini yang satu lagi yang jadi bicarakan. Nah, ini kita harus baca. Ini sebenarnya hari raya, penggenapan hari raya tabernakel itu ya ini. Pemulihan oleh iman, glorification by faith, di mana buah sulung gereja, para pemenang gereja mengalami pencurahan Roh Kudus yang tidak terbatas. Nah, mari kita baca dulu ya. Apa tujuannya ya, pencurahan Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Roma pasal 8, ini sering saya baca, tapi sebaiknya kita baca aja habis supaya makin jelas kita ya. Ayat 19, 20, 21. Roma pasal 8 ya. Yang ini Roma pasal 8 ini bicara glorification by faith, artinya pemulihan oleh iman, artinya penebusan tubuh ya. Kalau kita lihat di sini ya, penebusan tubuh. Kalau ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-23 Roma itu ya. Dan bukan hanya itu aja, tapi kita juga sendiri yang beroleh buah sulung roh, kita dalam diri kita sendiri juga mengeluh sambil sungguh-sungguh menantikan adopsi sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Artinya kita mengalami kebangkitan seperti Yesus. Kita mendapat tubuh kemuliaan seperti yang dimiliki Yesus ya. Sehingga tadi tetap fokus pelayanan kita di bumi ya. Nah, mari kita dulu saya baca dulu. Sebab kerinduan yang dalam, ayat 19 ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Ini anak-anak Elohim yang dimaksud itu yang mengalami, yang artinya para pemenang sepanjang zaman sejarah gereja, buah sulungnya itu yang udah matang duluan itu yang ditampilkan itu di hari raya penggenapan tabernakel itu. Ya. Seluruh ciptaan dikatakan sini menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Untuk apa? Karena makhluk ciptaan telah ditunjukkan kepada kesia-siaan, jatuh ke alam maut ini maksudnya. Bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan. Apa pengharapannya? Ayat 21, bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi maksud tujuan itu terjadi pencurahan Roh Kudus yang full, yang penuh itu pada hari penggenapan tabernakel. Maksudnya supaya
putra-putra Elohim, buah sulung ini membebaskan ciptaan. Itu makanya surat Yakobus bilang kita ini buah sulung ciptaan. Coba perhatikan ya, itu nggak kebetulan buah sulung, nggak kebetulan surat Yakobus bilang kita buah sulung ciptaan. Karena artinya kita matang duluan dari ditentukan ya, ingat itu ya. Coba dulu saya baca lagi sekali lagi ya. Ibrani. Yakobus pasal 1 ayat 8 ya. Saya baca dulu ya. Yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Artinya kita para pemenang yang mendapat kasih karunia untuk matang duluan ya, sehingga mengalami nanti pencurahan Roh Kudus tak terbatas pada hari tabernakel itu. Kita ini, buah sulung ini dari ciptaan. Artinya setelah buah sulung ini dituai pada hari tabernakel, maka buah sulung ini melayani terus sampai seluruh ciptaan. Karena kita buah sulung ciptaan ini ya. Bukan buah sulung sebagian ciptaan, enggak. Tapi buah sulung ciptaan. Karena kita akan dipakai Tuhan sebagai buah sulung untuk memerdekakan ciptaan dari perbudakan kebinasaan, supaya ciptaan itu masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan buah sulung itu. Ya, ini luar biasa rencana Bapa ini ya. Jadi dalam hari raya Israel yang 7 hari raya itu sudah dibeberkan rencana Bapa bagi gerejanya itu apa. Ingat ya, Israel itu simbol daripada gereja, maka hari raya itu juga simbol dari apa yang akan terjadi pada gereja. Saya ulangi sekali lagi, gereja itu awalnya keselamatan kita dimulai dari Paskah. Ketika Tuhan Yesus mati bagi kita, darahnya mengampuni, selesai. Kemudian ditutup dengan tabernakel itu, di mana kita gereja para pemenang ya, gereja pemenang ya, atau buah sulung itu mengalami pencurahan Roh Kudus tanpa batas seperti yang diterima oleh Yesus. Dan kemudian gereja buah sulung ini, gereja pemenang ini akan melayani di zaman-zaman berikut untuk memerdekakan seluruh ciptaan. Itu rencana Tuhan bagi gereja. Ya, luar biasa ya. Semoga kita mendapat kasih karunia, karena ini untuk menjadi buah sulung atau menjadi orang yang matang duluan itu ditentukan oleh Bapa. Surat Yakobus bilang begitu. Ya, ditentukan. Semuanya anugerah, semuanya kedaulatan Bapa. Haleluya. Amin.